Pada video sebelumnya kita sudah belajar cara menentukan prefix yang paling efektif. Nah, di sini saya sudah gambarkan lagi bahwa kita punya 100 PC. Dan dari hasil perhitungan yang sudah kita lakukan pada video sebelumnya, bahwa untuk 100 PC itu prefix yang paling efektif untuk digunakan adalah /25. Nah, di sini selanjutnya saya akan belajar menentukan IP address yang akan kita gunakan. Di video sebelumnya saya juga sudah menjelaskan tentang IP public dan IP private. Yang perlu teman-teman ingat adalah bahwa di jaringan lokal atau jaringan LAN, pastikan teman-teman menggunakan range IP private. Di sini saya sudah tuliskan ya, ini adalah range IP private yang bisa kita gunakan. Nah, dalam hal ini teman-teman bebas mau pakai range yang manapun. Mau pakai yang 10 atau 172.16 atau 192.168, teman-teman bebas mau pakai yang manapun. Nah, dalam contoh ini kita akan coba pakai range yang terakhir dulu, yaitu yang 192.168. Jadi di sini saya nanti akan menggunakan IP address 192.168.0.0. Jadi anggapannya ini networknya ya 0.0. Nah, ingat-ingat di sini nanti yang perlu teman-teman perhatikan itu hanya angka terakhirnya aja. Oke, angka terakhirnya aja. 3 angka di awal ini abaikan dulu. Jadi 192.168.0 itu akan tetap. Nilainya nggak akan berubah. Adapun yang 0 ini nanti nilainya akan berubah-ubah. Ingat-ingat bahwa angka di IP address itu adalah 0 sampai 255. Jadi angka terakhir ini nanti akan berpotensi berubah menjadi 0 sampai 255. Begitu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar mencari beberapa hal ini. Ada namanya total IP, ada namanya subnet mask, ada IP network, IP broadcast, dan IP range. Pertama kita cari dulu tentang total IP-nya. Harusnya teman-teman sudah mengerti ya total IP-nya berapa. Jadi gampang aja, tinggal 2 pangkat 32 dikurangi prefix-nya. Dalam hal ini prefix yang paling efektif untuk kita gunakan tadi adalah /25 ya. Jadi 32 dikurangi 25. Dapatlah di sini 2 pangkat 7 dan 2 pangkat 7 itu hasilnya adalah 128. Nah, kalau teman-teman lupa silahkan buat tabel perpangkatan seperti tadi. Jadi dimulai dari 2 pangkat 1 sampai 2 pangkat 8. Nanti kalau teman-teman sudah terbiasa, jadi teman-teman sudah terbiasa dengan komputer network, sudah sering melakukan subnetting, pasti teman-teman akan hafal dengan sendirinya. Jadi gak usah khawatir ya, untuk awal-awal silahkan buat tabel perpangkatan dulu. Adapun nanti kalau sudah lama, sudah terbiasa, pasti teman-teman akan hafal dengan sendirinya. Oke, jadi sekarang kita sudah ketemu total IP-nya. Total IP-nya adalah 128. Selanjutnya kita akan belajar mencari namanya subnet mask. Nah, subnet mask itu apa? Subnet mask itu sebenarnya sama aja dengan prefix. Jadi kalau kita melakukan konfigurasi IP address itu ada namanya prefix, ada ya yang menggunakan subnet mask. Oke, di sini tergantung vendornya. Contohnya misal Mikrotik. Jadi Mikrotik, teman-teman pasti tahu ya ada vendor namanya Mikrotik. Nah, Mikrotik itu menggunakan prefix. Kalau Cisco itu menggunakan subnet mask. Kalau vendor lain itu mungkin beda. Ada yang menggunakan prefix, ada yang menggunakan subnet mask. Contoh lain misal Windows itu lebih sering menggunakan subnet mask. Oke. Kalau kita melakukan konfigurasi di IP address di komputer Windows itu menggunakan subnet mask. Tapi kalau kita menggunakan sistem operasi Linux, biasanya kita menggunakan prefix. Tapi ada kalanya juga kita menggunakan subnet mask. Tapi bisa menggunakan prefix. Nah, intinya adalah
prefix dan subnet mask itu adalah sama, hanya saja di masing-masing vendor itu ada yang berbeda. Ada yang konfigurasi IP address-nya pakai prefix, ada yang konfigurasi IP address-nya pakai subnet mask, gitu ya. Nah, ini saya akan coba hapus dulu. Selanjutnya saya akan coba tunjukkan di paket tracer dulu. Teman-teman masih ingat Cisco paket tracer ya yang sudah kita gunakan pada praktek sebelumnya. Jadi di sini saya coba buka dulu paket tracernya. Oke, ini adalah paket tracernya. Nah, kemarin kita punya dua PC di sini yang sudah kita konfigurasi IP address. Dan sekarang kita coba cek lagi. Di sini saya klik ke PC 0 misal. Kita masuk ke bagian desktop, kemudian API configuration. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini bahwa kita diminta untuk melakukan konfigurasi IP address dan subnet mask. Di sini tidak ada menu untuk memasukkan prefix. Jadi kalau konfigurasi IP address di PC di paket tracer itu kita menggunakan subnet mask, bukan prefix. Bisa dimengerti ya teman-teman. Jadi intinya sekali lagi bahwa ada kalanya kita menggunakan prefix ya slash berapa, atau kalanya juga kita menggunakan subnet mask. Sekarang kita akan belajar cara menghitung subnet mask. Jadi kalau nggak ada menu untuk memasukkan prefix, kita harus memasukkan subnet mask. Nah, subnet mask berapa? Kita akan coba hitung. Caranya adalah 256 dikurangi total IP. Oke, dalam hal ini berarti 256 dikurangi 128. Ya, karena tadi slash 25 ini 125, total IP-nya adalah 128. Jadi total IP-nya adalah 128. Seperti ini. Ya, untuk mencari subnet mask adalah caranya 256 dikurangi total IP. Dalam hal ini total IP-nya adalah 128. Jadi 256 dikurangi dengan 128 itu hasilnya adalah 128 juga ya. Selanjutnya, kalau teman-teman perhatikan di Cisco paket tracer tadi, di sini penulisannya adalah 4 oktav juga. Jadi 4 bagian. 255 255 250. Jadi contoh subnet mask ini 255 255 0. Nah, untuk slash 25, jadi yang kita gunakan ini, kita tadi berhasil melakukan perhitungan bahwa subnet masknya adalah 128. Nah, 128 itu adalah angka terakhir. Jadi dalam hal ini menggantikan 0 ini. Ya, jadi hasilnya adalah subnet masknya itu 255 titik 128 seperti ini. Jadi ingat-ingat hasil perhitungan yang kita lakukan itu diletakkan di bagian terakhir. Jadi untuk slash 25 itu sekali lagi subnet masknya adalah 255 255 255 128. Jadi 3 angka di awal ini tetap pasti 255 255 255. Adapun hasil perhitungan kita itu perlu diletakkan di angka terakhir. Oke, sampai di sini kita sudah berhasil melakukan perhitungan untuk subnet masknya. Selanjutnya kita akan belajar tentang cara menghitung IP network, IP broadcast, dan IP range. Tapi saya rasa video kali ini cukup sampai di sini dulu. Kita akan bahas cara mencari IP network, IP broadcast, dan IP range pada video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.